Mister. Are you good, Sarah? I'm good. How about you? I don't know, actually. I feel really great today, and I have prepared from the basic one. And anyway, where are you from, Sarah? I'm from Bukit Tinggi. Okay. It seems familiar. I guess Elfar knows about it. Okay. And I see. What makes it good there, Sarah? What makes your place beautiful? What makes your place beautiful? What do you like most? Apa yang paling Sarah suka nih from your place? There is a beautiful mountain and then a beautiful scenery. I guess the mountain is in Jambi, Kerinci. It is not there. No, there's also here. There's two mountains here. What kind of mountains that? Merapi Mountain and then Singgalang Mountain. Ooh, cool. I hope you enjoy living there. And I will come to Elfar. Hello, Elfar. Far, open your cam and open your microphone. Anyway, guys, Elfar is my little brother. Open your cam so anybody can see you. Now you see me. Okay. Yeah, open your cam. How tall are you? It is 173, right? Or 176, Elfar? I don't see you yet. Oh, you have Suci. Elfar, you are not visible. You're okay. That's you. Are you good today, Elfar? Really good. Very good. Okay. Happy to hear that. I hope you have taken a bath because I know you very well. You just slept after subuh. It is your routine and so forth, so on. And you have Suci. Hello, Suci. Hello, Suci. Okay, Suci is quite shy to talk with her. Oh, that's Suci. Hello, Suci. Hello. Hello. You are good, right? Where are you from anyway, Suci? From Purwakarta, Jawa Barat. Oh, Purwakarta. I see that. Oh, that's cool. That's cool. Okay, and I had seen that yesterday you really have good structure because answering the question, you are very good. Why don't you try by listening, Suci? I have provide listening and probably some of you can try it. Here the thing, guys. What? Because my internet not connect, jadi not work to listening and practice and again not. I see. Nah, here the thing. I have uploaded and given you one topic as well. So probably guys, you can open. I will suggest you to open on group chat the link and then you try for doing your listening. This is it. Number 1, number 2. Oh, really? 2 people already tried it. That's cool. Who are they? It is Presi. That's cool, Presi. And also Atala. That's cool, Atala. At least you have tried it. And you can try your ears. Like, you can boost your listening skills here. Or even this one, you just need to scroll up. Nanti teman-teman bisa scroll up aja. Saya udah drop kok beberapa link untuk teman-teman latihan listeningnya. Jadi tinggal diulang-ulang aja ya. Now, without further ado, kita mulai ya, guys. Anyway, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut nih? Belum ya? Intinya semoga semua sehat lah ya. Kemarin kita udah belajar nih tentang subjek. Kita udah sama-sama diskusi tuh tentang apa itu subjek dan apa yang bisa menjadi subjek. Nah, saya tidak bosan-bosan ingatin, namanya dalam TOEFL. Ingat nih, setiap TOEFL akan selalu menghitung subjek dan verb. Subjek itu apa?
Subjek itu pada umumnya adalah noun. Ingat ya, yang bisa jadi subjek itu pada umumnya adalah noun. Minggu lalu kita udah bahas tuh, kalau ada teman-teman yang masih bingung, boleh di catch up di video minggu lalu. Udah di drop juga di grup tuh. Nah, noun umumnya yang bisa menjadi subjek. Kayak apa? Kayak I, kayak nama orang, Amel, kayak juga heart disease, the house, itu semua bisa jadi subjek. Pada intinya adalah noun. Entah dia noun phrase, entah dia bentuknya dalam gerund udah keluarga noun. Itu infinitive, dan segalanya yang penting bentuknya noun bisa menjadi subjek. Oke. Selanjutnya ingat, ketika ada satu conjunction, berarti akan ada 2 subjek dan 2 verb. Ini harus selalu teman-teman ingat nih dalam melihat soal-soal structure. Contohnya tuh, Reza looks so gloomy, ada after, maka harus juga subjek verb. Intinya kalau ada satu conjunction, maka dia 2 subjek dan 2 verb. Ketika nggak ada conjunction, maka cuma 1 subjek dan 1 verb. Ini yang kita udah bahas nih pertemuan sebelumnya. Dan teman-teman bisa catch up di mana? Di video yang udah di-share. Oke? Tapi selalu ingat nih, namanya conjunction, dan conjunction itu pada umumnya dia ada after, ada while, ada because, ada before, ada juga yang relative pronoun. Relative pronoun itu yang seperti who. Saya drop kembali teman-teman biar nggak lupa tentang apa aja conjunction. Yang penting WH question. WH question itu bisa masuk dalam keluarga keluarga conjunction. Oke? Dia itu biasanya kayak who, what, where, why, how, dan when. Nah, kita lanjut nih karena kita udah bahas kemarin nih. Nah, sekarang kita akan bahas kembali dulu nih dari awal banget. Subjek. Nah, ada yang bingung pada pertemuan minggu lalu, apa itu subjek singular, apa itu subjek plural. Nah, kita bahas ketika membahas tentang singular, berarti dia membahas tentang yang satu doang. Ingat ya, single, artinya jomblo. Kayak kalian nih, salah ngomong. Nah, singular ya, singular satu, yang berarti ketika subjeknya hanya satu doang, itu adalah singular subject. Nah, perhatikan, ketika dia singular subject, maka harus menggunakan singular verb juga. Maksudnya yang singular verb itu kayak gimana? Nah, saya sarankan nih teman-teman, untuk mengetahui singular subject dan singular verb, perhatikan pada soal, kalau bisa nonton di YouTube tentang simple present. Tapi saya ingat ya, tentang simple present dan simple past, biar lebih paham nih. Tapi saya akan bantu juga sedikit di sini. Maksudnya singular verb itu yang kayak gimana? Singular verb biasanya kalau dalam simple present, singular verb dalam simple present, umpama nih subjeknya adalah Elvar. Nah, Elvar makan roti. Nah, selalu diingat dengan eats bread. Nah, yang mana singular verb-nya? Ini nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang ini. Singular verb itu ditandai dengan adanya SS di belakang pada simple present. Kelihatan ya? Subjeknya adalah sun. Sun kan satu ya? Kalau matahari 2 mungkin kiamat kali ya. Kan satu ya sun. Sun itu satu. Matahari, the sun, rise, terbit, naik. Nah, ditambahkan S belakangnya. Itulah yang dimaksud dengan singular verb. Singular verb selalu ada SS-nya. Identik nih. Leo. Leo cuma satu doang nih subjeknya. Namanya singular subject. Nah, karena singular subject, maka dia pakai singular verb. Singular verb-nya yang mana? Nih, it's. Tambahkan S belakangnya. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan. Kalau singularnya, kalau subjeknya singular, cuma satu, cuma jomblo nih, entah Elvar sendiri, entah Suci sendiri, entah Fitri sendiri, intinya masih satu doang, satu orang, maka verb-nya harus ada S atau IS-nya. Contohnya, kita beri contoh yang lain.
Elvar menonton TV. Elvar watches TV. TC lagi. Ya udah maaf. Elvar watches TV. Tambahkan ES setelah watch. Nah, karena cuma satu doang, singular. Jadi tambahkan ES-nya. Ini rumus dari simple present ya guys ya. Nah, ini nih, lihat. My boss. Bosnya cuma satu nih, dia bilang di sini. My boss. Karena bosnya cuma satu, maka comes. Datang pakai S. Comes on time. Ini dalam bentuk simple present. Nah, ada juga kalau bentuknya to be. To be itu apa? Is MR. Nah, ketika dia cuma, nih teman-teman, Asegaf. Asegaf kan cuma satu ya, satu orang doang. Maka Asegaf pakainya is. Asegaf is. Intinya kalau singular verb itu ada SS-nya guys. Oke? Singular verb itu ada SS-nya. Asegaf is. The manager. The manager has. Jangan have. Jangan haves. Enggak ada. Tapi has, memiliki. Kalau cuma satu. Manajer memiliki atau telah mengecek dokumen. Has check. Elvar memiliki banyak pacar. Elvar has many girlfriends. Oke? Sampai sini teman-teman. Ada kebingungan tentang singular subject sama singular verb? Aman ya? Clear. Kalau bentuk lampaunya apa? Ya, gimana Presi? Clear ya? Clear. Oke. Kalau bentuk presentnya dia pakai was. Umpama. Endah dulu adalah seorang pemain basket. Berarti sekarang udah enggak. Endah was basketball player. Pakainya was karena cuma satu ya. Ingat, kalau cuma satu dia identik dengan SS guys. Kalau cuma singular. Intinya kalau jomblo identik orangnya dingin. S pakainya. Oke? Kalau lu jomblo berarti lu dingin. Banyakan minum es tuh. Ingat saja tuh. Oke? Nah, selanjutnya apa itu plural subject? Kagak mau nih guys, bentar. Woi, gimana cara matiin annotate-nya? Nah, kita lanjut. Plural subject itu kayak gimana guys? Nah, ini nih. Plural subject itu biasanya lebih dari satu. Udah jamak. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut itu jamak. Banyak. Nah, berarti kayak gimana? Kita bisa bilang Elvar and Alif. Nah, dua orang kan jamak. Udah lebih dari satu. Elvar and Alif pergi ke pasar. Go. Jangan lagi pakai goes. Oke? Elvar suka makan roti. Elvar likes. Tapi kalau Elvar dan Endah suka makan roti, Elvar and Endah like eating bread. Nah, ini dibilang dengan plural verb. Kalau plural verb, udah nggak ada lagi SS-nya. Dan kalau subjeknya lebih dari satu, itulah plural. Oke ya. Nah, ini contoh-contohnya guys. The stars. Stars kan banyak ya. Nah, plural itu biasanya ditandai dengan subjeknya ada S-nya. Beda kalau verb, singularnya verb, dia ada S. Tapi kalau plural subjek, ada SS-nya nih. Biasanya cars. Two cars pass the road. Dua mobil melalui jalanan. Oke. Two rabbits, dua kelinci, two rabbits makan wortel. Eat carrot. Jangan pakai eats, nggak usah pakai s lagi. Two rabbits eat carrot. Oke, saya drop nih the question. Di apa? Two rabbits eat carrot. Nah, ini kalau subjeknya dia plural, guys. Kalau subjeknya plural, maka verbnya jangan ditambahkan S. Dia verb murni. Atau dia biasanya kalau dalam to be-nya pakainya are. The children
are. You are gorgeous. Kalau bentuk lampaunya, dia pakai were. My books were stolen. Nah, ini kalau singular subject, dia menggunakan singular verb. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Elvar, aman? Is it clear? Is it aman? Teman-teman yang lainnya, aman? Clear. Oke. Kembali ya. Belum, Mr. Aman. Maksudnya gimana nih? Oke. Ada pertanyaan dulu, Farah? Biar kita lebih ini. Enggak ada pertanyaan. Kan tadi nanya paham, ya aman gitu. Oh, I see. Oke ya, berarti aman ya, Farah ya. Nah, kita lanjut guys. Ini nih, kalau subjek, kalau singular subjek, ingat ya, kalau jomblo biasanya orangnya dingin, berarti verbnya tambah S. Kalau singular, kalau plural subjek, dia nggak usah lagi tambahkan SS belakang verbnya, kata kerjanya. Oke, apa-apaan Enda ngakak. Kita lanjut kalau gitu guys. Nah, sekarang biar lebih jelasnya, kita langsung coba nih kerjakan soal ya. Ada langsung soal nih, saya udah siapin buat kalian. Nah, ini nih yang berkaitan dengan apa namanya, subjek-subjek singular plural tadi. Nah, coba perhatikan. Mana subjeknya, guys? Coba drop di question di chat box. Jawaban nomor satunya. Mana subjeknya? Ya, two of the most common. Benar tuh. Subjeknya adalah two. Benar tuh. Two of the most common characteristics. Sampai terakhir tuh of a hardworking individual. Berarti dia subjeknya adalah ini nih, guys. Two of the most common characteristic. Berarti dia singular atau plural? Plural. Enggak lagi singular karena dia dari awal udah two. Oke. Nah, berarti kalau two itu pakainya is atau are? Guys. Are. Are. Maka jawaban untuk nomor satu ini adalah are. Two of the most common characteristics. Nah, dia udah bilang tuh, common characteristic kan. Two of the most common characteristics of a hardworking individual are considered. Maka nomor satunya adalah are. Oke, jangan is. Jangan terkecoh dengan yang ininya, guys. Jangan terkecoh dengan yang di sini. Dia enggak. Dia ini cuma bagian dari noun phrase. Tapi yang paling jadi subjek adalah di sini. Oke? Nah, sedangkan yang ini. Much of the money that people earn. Nah, ini apa nih? Mana subjeknya? Much of the money. Benar tuh. Much of the money adalah subjeknya. Ini yang kemarin kita bahas. Ini adalah noun phrase. Noun phrase itu apa? Noun phrase itu yang ditambahkan bahwa, that. Tapi kalau untuk dijelaskan nanti lebih dalam lagi ya. Nah, subjeknya adalah much of the money. Much of the money that people earn. Nah, berarti kalau money itu dia singular atau plural? Kalau money, dia adalah money itu selalu singular. Money selalu singular. Much of the money. Nah, kita udah paham nih. Much of the money adalah singular. Berarti jawabannya nomor 2-nya adalah
Yes, is allocated. Pakainya adalah yang bravo, guys. Oke. Nah, kayak gini modelnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, guys. Teman-teman. Aman? Aman ya? Oke. Oke, kita lanjut, guys. Nah, nomor 3 nih. Due to habitat loss, some rare species face serious threat of extinction and only few of them. Berarti apa tuh? Yang mana subjeknya? Subjeknya adalah only few of them. Sebenarnya semua ini nih saja di subjeknya. Maka jawabannya adalah survive. Karena dia adalah plural. Karena few of them nih. Few of them adalah bagian dari plural, guys. Karena dia plural dari sini nih. Some rare species. Nih semuanya. Maka dia harus jadi plural. Maka survive. Nah, yang ini. Nomor 4-nya, guys. The majority of Earth surface. Ayo. Earth. Cuma ada satu kan. Mayoritas dari permukaan bumi nih. Berarti cuma ada satu. Karena dia cuma satu berarti singular. Ketika dia singular maka pakai yang is. Is covered with water. Oke? Itu modelnya. Kita lanjut. Nah, nomor 5-nya. Surface water only. Mana nih kira-kira, guys? Surface water only. Itu kan singular ya? Max up. Iya kan? Nah, yang benar adalah max up. Benar banget tuh. Jawabannya yang adalah max up. Karena kenapa? Karena kan water. Water itu cuma satu ya. Surface juga cuma satu tuh singular. Maka pakainya yang max up. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan is making up? Nah, ini berbicara tentang fakta. De facto. Yang mana kita bicara tentang general truth. Kalau bicara tentang general truth, maka dia akan menggunakan simple present. Kenapa kita nggak menggunakan is making up? Karena is making up adalah present continuous. Berbicara tentang present continuous berarti kejadian yang sedang terjadi. Nah, kalau kejadian yang sedang terjadi berarti biasanya ada hal yang benar-benar sedang berlangsung. Sedangkan ini kita bicara tentang general fakta, de facto. Nah, ketika berbicara tentang de facto, fakta umum, biasanya dia menggunakan cukup simple present untuk mewakili. Simple present, maka yang tepat adalah max up. Oke? Nah, selanjutnya guys, nomor 6-nya. Nomor 6 apa? Ayo. Nomor 6-nya apa guys? Coba drop di chat box. Ayo. Drop di chat box nomor 6-nya guys. Hayo. Ini cari yang error. Nah, buat teman-teman yang ini ya, yang kalau soalnya seperti ini, sorry saya ulang lagi. Kalau soalnya seperti ini,
Yang kayak gini berarti cari grammar yang benarnya. Oke? Kalau soalnya seperti ini berarti cari grammar yang benarnya. Cari di mana yang benar untuk menjadikan pasangannya. Sedangkan kalau soalnya seperti ini, yang kayak gini, berarti cari mana yang error, mana grammar yang salah dari hal ini. Berarti kalau soalnya seperti ini, cari mana sih yang salah nih? Nomor 6-nya mana sih yang salah, guys? Grammar yang salah yang mana? Oke. Nah, di sini kan a healthy diet ya. Subjeknya adalah a healthy diet. Udah ada nih artikel e yang menandakan dia satu. Satu doang. Dan udah benar kalau ini adalah adjective. Adjective selalu menjelaskan noun. Diet yang sehat, ini artinya nih. Diet yang sehat consist. Nah, ingat kalau cuma satu subjeknya, maka verbnya ditambahkan s. Maka yang tepat di sini ditambahkan consist of. Gitu guys. Yang tepat adalah a healthy diet consists of. Jadi yang salah adalah yang bravo. Maka di sini pilihan jawabannya adalah bravo. Kenapa nutrients benar? Karena some essential. Ada kata some di sini. Maka dia pakai nutrients. Kenapa protein tidak ada S-nya? Karena protein itu udah memang modelnya seperti itu. Sama kayak water. Nggak ada waters. Oke? Dia disebut dengan apa? Konkret abstrak. Lupa gua namanya tuh. Oke? Jadi yang tepat adalah bravo kalau yang salah grammarnya nih. Terus yang ini guys, displayed at the National Archives building are the Bill of Rights, which comprises the first 10 apa sih? Gak kelihatan. The first 10 amendments of the US Constitutions. Apa jawabannya nomor 7 guys? Ini masih singular apa? Ya, singular plural. Nomor 7 apa guys? Yes, sir. Jawabannya adalah bravo. Kenapa? Karena di sini displayed, ditempatkan at the National Archives Building. Archives Building. Ini cuma satu nih. Dia cuma bilang satu. Dan ingat, ketika subjeknya cuma satu, maka di sini juga harus pakai is. Ini harusnya adalah is. Dari mana juga kita bisa tahu? Di sini aja dia udah bilang which comprises. Yang mana menandakan bahwa ini harusnya adalah is. Kenapa archives-nya bukan ini? Archives kan banyaknya arsip nih di building. Yang mana dia menyatakan tentang National Archives Building. National Archives Building ini cuma hanya satu. Oh ya, biar teman-teman tahu bacanya arka. Ini guys. Jangan dibaca archives ya. Bacanya archive. Gitu, archives. Displayed at the National Archives Building, maka di sini harusnya adalah is, guys. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kayaknya udah, kalau udah setelah materi ini kita udah bisa masuk noun phrase deh. Ini udah aman, guys? Halo? Aman ya? Clear. Oke. Clear ya. Kita lanjut, guys. Nah, ini lumayan membingungkan. Mathematics are a compulsory subject that students have to learn at school. Ayo, nomor 8-nya apa, guys? Ayo.
Nomor 8-nya apa, guys? Charlie. Charlie. Tulis ada di chat box, guys. Nah, nomor 8-nya ini, ketika kita berbicara tentang bidang keilmuan, kayak mathematics, economics, politics, apalagi economics, physics. Ketika berbicara tentang bidang keilmuan, maka semua bidang keilmuan itu adalah singular, guys. Jadi jangan terkecoh ya dengan adanya S belakangnya ya. Jangan terkecoh nih dengan adanya S mathematics. Karena semua bidang keilmuan, mathematics, economics, politics, physics, itu semuanya adalah singular. Nah, ketika dia singular, maka secara otomatis to be-nya harusnya adalah is. Oke. Ingat lagi, saya ulangi ya. Ketika mathematics, politics, economics, physics, semuanya itu tambahan S belakangnya, guys. Tapi dia tetap singular. Karena itu emang rumusnya dari sana kayak gitu. Kalau khususnya bidang keilmuan. Oke? Jadi dia harusnya adalah is. Ini emang mengecoh, tapi semoga kalau udah tahu hal ini, ke depannya udah nggak ribet lagi. Nah, lanjut. Nomor 9-nya, guys. Hayo. More than half of world population lives in some of the most populous countries on earth. Maka nomor 9-nya adalah nah, keren nih. Jawabannya karena di sini adalah more than half of world, lebih dari setengah. Berarti nggak satu dong. Iya kan? Karena nggak satu berarti dia plural. Maka di sini harusnya adalah live doang. Atau kita bilang nggak ada nih S-nya, nggak usah pakai S. Harusnya adalah live doang nih. Jangan pakai S-nya. Oke? Jadi yang tepat adalah more than half of world population live in some of the most populous countries on earth. Lanjut. Terakhir, nomor 10, guys. Web developer is one of the most sought after jobs which promise high salary and career prospect. Nah, kalau ini apa nih kira-kira jawabannya, guys? Hayo guys, silahkan di drop jawaban kalian. Nah, benar nih. Di sini harusnya pakai promises. Karena kenapa web developer itu satu, is one of the most sought after jobs. Jadi jangan lihat di sini jobs yang ini, enggak. Kenapa? Karena namanya kalau superlatif, umpama kita bilang Elvar adalah satu-satunya anak terpintar di sekolahnya. Elvar adalah salah satu dari sekian banyak anak terpintar di sekolahnya. Elvar is one of the smartest kids. Pakainya S. One of the smartest kids in his school. Jadi ketika kita menyatakan superlatif kayak gitu, kenapa dia bilang superlatif? Ini superlatif, guys. Most yang tambahan SS, most handsome, the most expensive. Nah, maka di si terakhirnya ini
dia pakainya plural. Tapi subjek utamanya adalah ini, web developer. Yang mana web developer-nya hanya satu nih. Maka yang ini harus tambahkan S. Promises. Oke, tentang subjek verb udah aman guys? Ada pertanyaan dulu tentang subjek verb guys? Ayo dong. Orang mau nanya. Silahkan. Yang Gimana, tadi Fat? yang web developer mungkin bisa dijelasin lagi, Mister, yang web developer kenapa is gitu. Padahal kan kalau web developer kayak kok nggak ada S-nya, berarti harusnya kan or atau apa gitu. Kan ini web developer. Nice. Kenapa is gitu? Kenapa? Oh iya. Is one. Wait. No. Nggak jadi. Apa-apa. Udah paham. Nggak apa-apa. It's okay. Nah, web developer adalah pengembang web. Kita ambil aja nih kayak gini. Pemain basketball player. Nah, kan cuma satu ya. Basketball player is always great. Pemain basket itu selalu hebat. Ya kan? Basketball player, karena dia cuma membicarakan basketball player satu nih. Tapi kalau dia menggunakan basketball players, maka pakai are always great. Gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi web developer itu pengembang web. Gitu. Atau anak teknisi lah ya. Kita bilang anak teknik. Teknik informatika. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Aman ya? Aman nih? Momin? Aman, Min? Aman. Momin lagi si ceramah? Aman. Dia lagi si ceramah, Min? Ceramah apa? Lagi si ceramah di mana? Guys, I will introduce you to Mu'min. Mu'min is my little brother. Sekarang dia lagi di Biak. Dia selain jadi pengusaha, hello dia juga everyone. sebagai ustaz. Good. Oke ya, kita lanjut. Tadi kita udah bahas nih tentang singular sama plural ya. Singular subject sama plural subject. Kita lanjut. Kemarin saya udah janji kita bahas tentang apositif. Oke. Apa sih apositif itu? Ini guys, apositif itu adalah penjelas dari sebuah subjek atau biasa disebut dengan subjek penjelas. Maksudnya kayak gimana? Kayak kita bilang nih, temanku yang namanya Fitri itu seorang pemain biola, umpama kayak gitu. Jadi dia temanku itu cuma penjelasnya. Bisa juga cuma Fitri adalah pemain biola. Oke? Atau kita mau bilang nih, presiden pertama di Indonesia mendapatkan penghargaan luar biasa. Nah, tapi dia mau lebih jelasnya lagi nih. Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Nah, apositif ini cuma penjelas. Pada dasarnya dia nggak penting-penting banget. Bisa nggak dipakai apositif itu. Dia cuma memberikan penjelasan doang. Tambahan penjelasan gitu. Oke? Nah, biar lebih lanjutnya, lihat nih. Umpama ya, kita mau gabung nih kalimat Asegaf is the handsome boy. Kalimat pertamanya nih. Asegaf is the handsome boy. Asegaf adalah anak yang tampan. Asegaf has much money. Asegaf memiliki banyak duit. Bisa kita masukkan dalam apositif. Asegaf, the handsome boy, has much money. Oke.
Jadi dia cuma menggambarkan seperti ini doang. The handsome boy inilah yang apositifnya. Ketika kita mau berkata Asegaf has much money, orang udah paham juga. Tapi kita mau Asegaf yang mana? Asegaf yang tampan itu loh. Asegaf the handsome boy has much money. Oke? Sampai sini teman-teman bisa ada ini udah bisa ditangkap sedikit-sedikit. Intinya, dan ingat nih, apositif biasanya adalah noun phrase. Kayak kemarin kita udah bahas apa itu noun phrase, guys. Ini kan kumpulan noun kan, boy, handsome, the handsome boy. Dia adalah kumpulan noun, kumpulan kata yang mana membentuk noun phrase. Nah, Asegaf the handsome boy has much money. Atau kita mau berkata kayak gini. Endah, orang yang tercantik di kelas, gitu kan. Endah, the most beautiful girl in the class. Oke, the most beautiful girl in the class, memiliki banyak teman, has many friends. Gitu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang apositif umumnya adalah dari noun phrase yang dia cuma memberikan penjelasan tambahan dari subjek. Nah, kita lanjut lihat lagi contoh lainnya nih. Perhatikan dulu nih. Teman-teman. Tidak perlu tambahkan pronoun pakai it, he, she, etc. Atau kita bilang Asegaf, he is the handsome boy. Nggak boleh. Nggak usah lagi. Oke? Tidak pakai to be. Ingat ya. Tidak boleh lagi tambahkan pronoun. Tidak boleh lagi tambahkan to be. Dan biasanya berada di antara dua koma. Nah, koma yang pertama adalah ini. Koma yang kedua adalah ini. Dan ingat, tidak tambahan pronoun, tidak usah juga tambahkan to be. Berarti kita nggak bisa nih bilang, Asegaf, he is the handsome boy. Nggak bisa. Tapi langsung aja dia menggunakan noun phrase. Oh, kenapa pakainya the bukan ini bebas sih. Ini cuma kata yang saya buat-buat aja tadi. Asegaf is a handsome boy juga boleh. Nah, penjelasan tentang the sama itu adalah membahas tentang artikel yang mana kalau itu artinya sebuah yang belum jelas. Kalau the handsome kita udah kenal siapa orangnya, kita udah tahu bentuknya kayak gimana. Jadi ini artikel doang. Jadi bisa juga Asegaf a handsome boy juga boleh. Oke? Good, Presi. Nice question. Nah, kita kembali lagi. Ketika kita dalam bentuk apositif, jangan sampai apositifnya itu memiliki pronoun it, he, she, atau memiliki to be. Oke? Nggak boleh tuh dalam apositif memiliki pronoun atau to be. Dia harus murni nih. Dia harus murni noun phrase. Yang mana langsung the handsome boy. Atau kita berkata nih, Elvar. Elvar, orang yang kuliah di Jakarta adalah temanku. Elvar studying in Jakarta is my friend. Kayak gitu ya. Elvar yang memiliki banyak uang adalah temanku. Elvar, having much money, has many friends. Oke? Saya berikan contoh yang lain nih. Elvar having much money, is my
friend. Itulah bentuk dari apositif. Ingat, apositif tidak lagi menggunakan to be, tidak lagi menggunakan pronoun she, he, it. Tapi dia harus menggunakan langsung noun phrase. Lihat contoh lainnya, guys. Nah, apositif dalam bentuk gerund atau to infinitive. Nah, ini nih yang saya pernah bilang tadi. My hobby. Aduh, sorry. My hobby. Hobi saya. Traveling around Indonesia. Mengelilingi Indonesia takes a lot of time. Okay. My hobby traveling around Indonesia takes a lot of time. Teman-teman bisa lihat nih. Asegaf's dream to be with her girlfriend. Salah gua, harusnya to be with his ya. With his, maaf banget nih. Sorry. Mana ya? Bentar. Bentar ya guys ya. Ini harusnya adalah to be with his girlfriend. Kok kagak bisa guys? Bentar. Gimana cara pennya guys? Kok kagak bisa gua ganti ininya? Ini harusnya to be with his ya. Nah, Asegaf's dream to be with his girlfriend, untuk bersama pacarnya, makes him work harder, membuat dia bekerja lebih keras. Atau kita mau bilang kayak gini nih, Mukmin's hope, harapannya mukmin. Mukmin's hope, koma, to go to Makkah, koma, makes him, apa nih? Makes him work really hard. Nah, apositifnya yang mana? Apositifnya adalah to go to Makkah. Oke, itu apositifnya. Atau kita mau bilang lagi nih, Fitri's hobby. Fitri's hobby apa? Seperti Fitri's hobby memiliki banyak uang. Fitri's hobby belanja ya. Fitri's hobby belanja di Paris umpamanya. Fitri's hobby shopping in Paris. Nah, gives her, memberikan dia kebahagiaan, gives her happiness. Langsung kayak gitu. Fitri's hobby shopping in Paris, gives her joy. Oke. Bentuknya apositif adalah seperti ini, guys. Apositif akan selalu kayak gini. Inilah apositifnya. Inilah apositifnya. Sampai sini ada dulu yang bertanya tentang apositif, guys? Clear, sir. Nah. Oke. Ingat ya, yang dimaksud to be di sini bukan to be yang to infinitive ya, guys ya. To be di sini adalah is MR. Oke? Tidak memiliki to be, maksudnya adalah is MR. Kalau to be yang ini adalah to infinitive. Jangan sampai terkecoh. Oke?
To infinitive itu kayak gimana? Kayak to read books. Tuh, umpama nih kita ganti nih. Alif's dream to travel around the world makes him focus on his work. Kayak gitu. Ini adalah apositif yang kita sebut dengan subjek penjelas. Jadi kalaupun kita bilang kayak gini, kita cuma mau bilang Assegaf's dream makes him work harder. Mimpi Assegaf itu membuat dia bekerja lebih keras. Bisa juga seperti itu. Atau my hobby takes a lot of time. Hobi saya membutuhkan banyak waktu. Itu bisa dipahamin juga. Hanya traveling around Indonesia ini cuma memberikan lagi kejelasan apa hobinya. Apa ini memberikan penjelasan apa mimpinya Assegaf. Kalau yang di chat box ini memberikan penjelasan apa mimpinya si Alif. Oh, mimpinya si Alif adalah berkeliling dunia. Oke? Apa nih hobinya si Fitri? Hobinya si Fitri adalah shopping di Paris. Nah, positifnya itu. Tapi walaupun dia bilang hobinya Fitri memberikan dia banyak kebahagiaan, bisa juga. Fitri's hobby gives her joy, bisa. Mukmin's hope makes him really work really hard. Harapannya mukmin itu akhirnya membuat dia bekerja lebih keras. Atau bisa juga apa harapannya si mukmin adalah to go to Makkah. Kayak gitu guys. Itu adalah bentuk apositif, memberikan penjelas tambahan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Aman ya? Nah, ternyata sekarang kita buat lagi guys. Ternyata apositif bisa berada di depan atau berada di depan kata yang dijelaskan. Nah, kayak ini nih kita bicara. Akbar, siapa sih Akbar? The great basketball player. Adalah seorang pemain basket terkenal yang hebat. Kenapa dia rarely misses his shot? Jarang meleset nih shoot dia. Ternyata bisa kita ganti. The basketball player, pemain basket terkenal yang hebat, atau the great basketball player, atau pakai a great juga boleh. Si Akbar langsung rarely misses his shot. Nah, ketika apositifnya dibawa ke depan, maka komanya cuma satu, guys. Nih, komanya dipindah cuma satu. Setelah itu langsung nih, Akbarnya yang di sini tadi dipindah ke ini. Langsung digabungkan aja. Rarely misses his shot. Itu bentuk juga apositif yang sering muncul dalam soal-soal TOEFL. Nah, sekarang saya mau kembali sedikit ya. Dengan perubahan yang ada tadi, ini kira-kira bisa nggak sih kita ubah apositif ke depan? Ada yang mau coba nggak? Yang ini coba. Bawa apositifnya ke depan, guys. Kayak gimana jadinya? Coba tulis di chat box. Bawa apositifnya ke depan. Ada yang bisa? Coba tulis di chat box. White, sir, white.
Traveling around Indonesia, my hobby takes a lot of time. Nice. Kayak gitu ya. Traveling around Indonesia, my hobby takes a lot of time. Nah, good. Bukan Sam with me ya, pakainya Sam. Atau lebih tepatnya Sam as me. Oke. Nah, yang keduanya juga bisa diubah. To be with her, with his ya, maaf ya. To be with his girlfriend, Asegaf's dream makes him work harder. Oke, guys. Yang ini juga bisa kalian ubah, guys. Kalau yang ini, the handsome boy, Asegaf has much money. Oke ya. Ada gambaran ya tentang apositif. Apositif adalah subjek penjelas doang. Nah, sekarang kita mulai kerjakan soal-soalnya, guys. Nah, ini dengar dulu nih, perhatikan. Pada dasarnya apositif adalah hal yang nggak penting dalam kalimat. Kayak perasaan kalian yang selalu diabaikan sama doi. Oke? Hal yang nggak penting dalam kalimat. Karena posisinya bukan tapi cuman menjelaskan subjek doang. Kalau dihilangin pun tidak akan merubah arti dalam sebuah kalimat. Kayak tadi saya udah bilang kan. Jadi pada dasarnya dia tuh nggak penting. Hanya sok penting doang. Sama kayak perasaan kalian sok dipentingin ternyata kagak. Oke? Nah, note. Dalam apositif tidak memiliki subjek pronoun. Kayak gimana subjek pronoun? Are, you, they, we, she, he, it. Tidak ada. Dalam apositif tidak memiliki to be. Is, am, are, was, were. Tidak ada. Oke? Tidak memiliki relatif pronoun. Relatif pronoun seperti apa? Who, what, where, how, which. Tidak ada tuh. Oke? Tidak ada relatif pronoun. That. Tidak ada that. Tidak ada what. Tidak ada where. Tidak ada who. Tidak ada dalam apositif. Ingat, tidak ada relatif pronounnya. Tidak ada verb. Tidak ada verb sama sekali dalam apositif. Dan berada di antara dua koma. Dan pastikan namanya apositif akan berbentuk frase, guys. Oke. Sampai sini aman? Ada pertanyaan? Kita lanjut. Coba tuh, nomor satunya, guys. Sarcophagus was often decorated with biblical scenes in early Christian times. Wow, cepat ya. Kenapa? Coba saya mau nanya Presi deh. Pres, kenapa Charlie? Because it doesn't have subject pronoun, it doesn't have to be, it doesn't have relative pronouns, and so on. Oke, that's cool ya. Karena dia nggak punya ini, guys. Karena dia nggak punya ini, nggak punya subject pronoun, nggak ada relative pronoun, nggak ada to be-nya, dan nggak ada juga ininya. Jadi yang paling tepat adalah ini. A coffin placed above ground. Dan satu lagi, kalau kita mau hitung berdasarkan juga apa namanya, guys? Kalau kita mau hitung berdasarkan subject verb juga, lihat. Kalau kita mau hitung berdasarkan subject verb ya, ini kan cuma ada satu nih. Oke? Satu verb kan? Ya nggak? Cuma ada satu verb. Ini juga cuma ada satu subjek. Jadi, nggak bisa. Kalau kita tambahkan lagi ini, pronoun yang ini, nggak bisa juga kita mau tambahkan yang ini lagi. Karena dia nggak cocok nih. Nih, lebih tepatnya adalah si a coffin placed above ground. Lanjut. Nomor 2-nya. Boleh kalian coba dijawab, guys. Nomor 2-nya, silahkan guys. Drop on chat box. The Canadian.
Nah, benar ya. Yang tepat adalah Charlie, guys. Karena dia juga nggak memiliki subjek pronoun, nggak memiliki to be. Oke? Ini nggak ada nih, nggak ada. Maka yang tepat adalah Charlie. Bisa nggak kalau diubah apanya? Diubah positifnya dibawa ke depan. Sarkofagus. Maka ketika kita nomor satunya ketika dibawa ke depan positifnya, maka akan jadi seperti gimana? A coffin placed above ground, sarcophagus was often decorated with gitu. Oke? Atau one of the iconic train trips in the world, the Canadian is a train trip from Toronto to Vancouver with best scenery of forests and rivers. Good. Kita lanjut soal selanjutnya, guys. Nah, ini nih. Nias. Mana? Yang mana, guys? Alfa. Benar banget ya. Ingat ya, kalau ada model-model soal seperti ini adalah A positif ya. Dan jawaban nomor 3 jelas alfa. Karena kenapa? Dia nggak memiliki juga ini, guys. Nggak memiliki nih, that. Tidak ada lagi to be-nya, tidak ada lagi is-nya. Maka yang tepat adalah alfa. Nice. Nomor 4-nya, guys. Nomor 4-nya apa? Hayulu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Tadi kita udah bahas, yang bisa menjadi A positif itu selalu frase. Dan frase yang biasanya adalah si subjek, yang mana dia dari noun. Nah, right now ini dia adalah adverb. Kata keterangan waktu. Berarti dia nggak bisa. Happily juga adalah adverb. Kita sebut dengan adverb of manner. Nggak bisa juga. Because of the time juga nggak bisa. Karena dia adalah preposition. Dan satu-satunya yang bisa menjadi subjek di sini adalah my friend. Maka jawabannya adalah delta. Oke? Nice, guys. Kita lanjut. Coba. Nih. Nomor 5 sama 6. 5 dulu deh. Ini yang kita ubah nih. Nah. Ayo. Oke, kenapa bisa bravo nih? Coba, Momen. Open your microphone, Min. Kenapa bisa bravo, Min? Oke, Sir White. Nah, cocok aja, Mister. Oke. Kenapa bisa dibilang cocok? Dibaca enak aja kalau bravo. Kagak gitu konsepnya. Kagak gitu. Kagak bisa dibaca enak aja. Ini tidak ada. Ini adalah right adalah verb. Dan ingat, namanya A positif, tidak ada verb lagi. Right adalah verb. Maka yang tepat adalah ini. Oke. Thank you so much everyone. Karena sudah ada verbnya publish. Oke, good. Oke ya, nomor 6-nya guys. In the US, Democratic Party was founded in 1828. Ayo, apa ayo?
Oke deh. Benar ya. Dia adalah Charlie. Di sini ada to be, yang mana kita nggak boleh pakai to be. Kalau dalam apositif, ini ada juga to be. Di sini ada kata kerja. Ingat, dalam apositif tidak ada lagi kata kerja. Jadi yang tepat adalah Charlie. Oke guys. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini guys? Tentang apositif. Aman? Bahas tentang apositif? Kalau udah aman bahas tentang apositif, berarti kita bakalan lanjut nanti nih. Kita akan lanjut tentang participle dan noun phrase lebih dalam. Karena emang noun phrase itu perlu banget guys. Karena singular, tentang singular subject, singular verb udah paham ya. Singular, terus apositif berarti tinggal di participle sama di noun phrase. Karena itu yang benar-benar membagongkan. Nah, terakhir ada juga request dari teman bahas tentang preposition yang sangat membingungkan menurut dia. Ini sumbernya saya ambil dari English Test, dari tes English bukan kursusan, tapi saya ambil dari web, guys. Nah, teman-teman bisa lihat. Coba dianalisa dulu ya. Ntar gua kamar mandi. Silahkan lihat dulu modelnya nih. Kalau at kapan dipakai, times of the day. Bahas tentang at 4 o'clock. At lunchtime, at dinner, at Christmas, at Easter, at the weekend, at present, at the moment, at night. Kalau in itu jumlah yang lebih besar. Biasanya kalau kita belajar tentang tentang preposition in, on, at itu kita bakalan menggunakan segitiga terbalik. Dan jelek banget gambaran gua. Jelek sumpah. Oke. In itu porsi yang paling besar di atas karena dia banyak. Oke. Jelek banget sumpah. On itu porsi yang lumayan spesifik. At porsi yang sangat spesifik. Nah, kayak gini. Bentar ya, gua kamar mandi bentar. Silakan diperhatikan dulu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kapan kita pakai in. In itu kalau cuma bulan doang. Kayak saya mau ke Jakarta bulan April, tapi belum tahu tanggalnya. I want to go to Jakarta in April. Oke? Berbicara tentang musim. In the summer, in the spring, in the rainy day. Jadi ketika musim hujan, in the rainy day. Jadi pakainya in. Berbicara tentang tahun 2000, tahun 2022, cuma tahunnya doang, atau cuma bulannya doang. Sekarang kita berada pada bulan, berapa sekarang guys? Gue lupa. Bentar, gue lihat. April. We are in April 2022. Cuma bulan sama tanggalnya, sama tahunnya doang, pakainya in. Kita mau bicara tentang abad ke-20, in 30th century, maksudnya tentang kayak gini, dekade gitu, century, in 20th century, long period in the ice age, in the present, dan segala macam. Nah, pakainya in. Tapi ada yang berbeda kalau kalian lihat parts of the day-nya nih, yang bicara tentang at night. Ingat, karena night itu diibaratkan kalau kita bilangnya itu waktunya sempit. Maka dia pakai at night, tidak ada in the night, oke? Okay? In the morning boleh, in the afternoon boleh, in the evening boleh, tapi at night, oke? Okay? Dan days on Tuesday, tanggal pakainya on Monday morning, on ini teman-teman semoga udah bisa lihat ya. Kita lanjut ya. Nanti saya kirimkan juga PDF-nya biar teman-teman bisa lebih pelajari. Nih. Mungkin bisa kelihatan nih di sini. Kapan kita menggunakan at nih, at 3 o'clock, ini contoh-contohnya ya.
We use in with month, season, decades, dan segala macam. On juga kayak gitu. Udah tadi kita udah bahas. Oke? Lanjut? Lanjut guys? Atau gimana nih? Ada soalnya sekitar 10 saya siapin untuk hal ini. Oke. Nah, kita juga menggunakan at pada following common expressions at the weekend, at Christmas karena berbicara tentang Christmas umpama at Mubarak's Day, oke? Hari-hari libur kayak Idul Adha, Idul Fitri, at Mubarak's Day, at Idul Adha, oke? Jelas sampai sini guys? Halo. Aman tentang preposition? Aman, Sir. Aman. Oke. Kita lanjut. Last tidak boleh ya. Nih, penggunaannya nih. I went to London last June. Tidak boleh in last June. Langsung aja. I went to London last June. He is coming back next Tuesday. Nggak boleh on next Tuesday. I go home every Easter. Nggak usah at every Easter. We'll call you this evening. Nggak usah in this evening. Oke. Nah, oke, tadi ada yang masih mau perhatikan. Lihat dulu. Aman ya? Yang ini aman? Aman guys? Ini bahas tentang preposition. In 10 years later boleh, kan in long period dia. In 10 years later boleh. Karena long period. Lanjut nih. Nah, ini yang tepatnya apa guys? I have to meet the clients in on at. At, benar. At ya. Karena spesifik. Waktu siang, spesifik dia tuh. Udah spesifik banget waktunya. Nomor 2. This happened tahun 80-an. Berarti in. Open aja mikrofonnya kayaknya deh. Karena ini mudah banget, silakan open aja mikrofonnya guys. Nomor 2-nya adalah in. Nomor 3-nya, we want to go for a drink after the concert. Hah? At Friday evening. At Friday evening. Hari loh, hari. Alpha. On Friday night. Hari, pakainya on. On Friday. On Friday evening. Salah. On Friday evening. Oke. Nomor 3-nya adalah on. Nomor 4-nya, you can plant these flowers In the autumn. Good. Is your neighborhood quiet at night? Ingat ya, at night. Good. Nomor 6, I will retire. In. Oke, good. Nih. My birthday On. My birthday is on. Okay, on. On. Karena tanggal, guys. On. My birthday is on the 10th of January. I usually go to bed. Nah, apa nih? Spesifik nih. At midnight. Nomor 9-nya, I don't work. On. Karena hari. On Christmas Day. We usually stay home at
Easter karena liburannya at. Oh. Oke? At. Ya, at. Oke deh, guys. Oke, so. Tuh, hari ini kita bahas tentang singular plural, kita bahas juga tentang appositive, dan kita bahas juga tentang preposition. Semoga bisa membantu. Dan saya tetap encourage teman-teman, coba dikerjain apa tuh? Yang itunya guys, listeningnya. Biar teman-teman bisa coba listeningnya gitu. Ada kan? Saya udah kirimkan kan audionya. Coba kita cek ya guys ya. Ada nggak sih yang kerjain yang part C? Listening part C kemarin. Ada nggak ya? Listening part C. Ya, cuma 2 orang loh. Cobalah dikerjain guys. Mana ya? Mister, saya Cuma kan baru Anita masuk sama tuh. Nelson. Ya, siapa ya? Saya kan Presi. Oh, Saya kan Presi baru ya. Gimana Pres? masuk, jadi baru bisa ngerjain soal yang A karena yang sebelumnya nggak ada. Oke, saya kirim ya. Saya kirim ulang semuanya ya. Oke, thank you. Ini pertemuan kemarin nih yang listening part C cuma Nelson sama Anita doang nih guys. Kalau yang hari ini tadi siapa ya? Ini saya juga nggak terlalu peduli juga, maksudnya gimana ya? I don't really see berapa benar berapa salahnya kalian itu. Ini ada Presi sama Atalia hari ini. Saya cuma semoga bisa membantu aja teman-teman gitu loh. Ini yang part B-nya ada ini siapa nih? Part B belum ada bahkan guys. Part B ringkasan ada siapa ya? Oh, cuma 2 juga guys ternyata. Cuma Nana sama Nelson. Kayaknya part A-nya sama sekali nggak ada deh yang kemarin yang 30 soal. Nah, belum ada nih. Nanti saya coba drop ulang ya guys ya. Semoga bisa membantulah yang listening. Karena emang kalau soal listening lumayan tricky sih. Lumayan membingungkan. Kita foto yuk, guys. Foto yuk, open dong cam-nya. Ayo kita foto. Yes, si Asegaf baru muncul. Dari mana lu Asegaf? Offset. Min. Cakep banget lu Min, sumpah. Mukmin cakep banget sumpah. Cakep banget Mukmin sumpah. Ayo dong, open cam-nya dong. Gimana sih? Ayo Nelson, yuk. Nelson, yuk. Sarah, ayo open cam dong. Asegaf, open cam. Ayo. Atala. Baru bangun. Wake up. Fitri. Ayo. Kita mulai ya. Yuk. Malik, yuk. Siap? 1. Anita nggak mau open cam? Ayo. Udah selesai. Ayo guys. 1, 2, 3. Bentar, gua save dulu ya. Bentar guys, bentar. Bentar. Lambat nih, udah. Bentar ya, save dulu. Lebaran di mana, Mr. Rudy? Lebaran di Medan, lagi nggak bisa kemana-mana guys. Oh. Bentar. Tapi bulan 7 udah balik ke Bandung kok. Udah kangen Upi gua. Iya. Mau ketemu Farah nih. 1, 2, 3. Kosong ke Manado. Iya. Horas. Enggak. Gara-gara si Asegaf ngomong nih. Ulang. 1, 2, 3. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke deh. Dia loading guys laptopnya. Wow. Loading banget.
Jauh ke Manado, Mr. Rode. Oke, bentar. Kita pindah dulu ke view dong. Imersif ya. Immersive view. Sanggup pakai. Yap. 1, 2, 3. Oke deh. Lagi ya. Bentar guys. Bentar guys. Bentar. Lagi yang di sini. Lagi yang di sini. 1, 2, 3. Elvar, ngapain lu nggak kelihatan? Oh, ada ternyata ya. Maaf. Kita pindah lagi yang di bioskop ya. Sudah oke? Semoga oke sih bagi kalian. Kita pindah yang di bioskop. Kita pindah bioskop, guys. Change immersive. Masuk bioskop, guys. Nah. Asik. Karena kayaknya nih bocah berdua mau berdekatan. Gua nggak boleh ganggu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke deh. Kita kembali ke yang picture biasa. Mulai. Satu lagi guys. Last moment. 1, 2, 3. Oke deh. Oke guys. Thank you so much ya.